بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 23 Desember 2025 atau bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dalam taat ibadah bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala, wabil khusus berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi ni wa daraji ya Rasulullah ya Rasulullah salamun. Ya, buka kitab fikihnya. Ya. Catatannya sampai mana? Syarat-syarat tayamum. Minggu kemarin Anda nggak bisa ya duduk bareng karena pas lagi ke Pontianak. Ya alhamdulillah ada yang ajak, dibiayain semuanya. Kapan lagi? Ya, karena kan butuh bisa 3 jutaan. Ada yang ajak gratis tis-tis. Ya udah kita ikut. Dan ke sana juga tentunya bukan hanya main-main, tapi ada sesuatu yang sangat penting. Jadi kita ke sana. Alhamdulillah. Baik. Syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Ya nuhin HP udah. Dengerin ya, fokus. Lepas HP semuanya. Catat yang perlu catat, perlu rekam. Syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Syurutut tayamum sittatun. Syarat-syarat tayamum ada 6. Yang pertama al-awwalu gosdut turab. Yang pertama adalah gosdu, menuju turab,
yaitu tanah, ya, yang sudah dibahas. Apa itu gosdu, apa itu naklu. Ya. Wasani an yakuna turabu tahuron. Yang kedua adalah tanah itu suci. Sudah bahas waktu itu ya, suci. Ya. Tanah itu suci sudah dibahas, yaitu la najisan. Tanah itu adalah suci tidak najis. Kemudian an yakuna tahuron adalah mensucikan. La mustakmalan, tidak mustakmal. Jadi beda antara suci dan mensucikan. Kalau suci itu zatnya, seperti air. Suci. Yang suci belum tentu mensucikan. Tuh, ada suci, tapi belum tentu mensucikan. Air kelapa suci. Air teh suci. Air kopi suci. Mana suci artinya boleh diminum, suci. Karena ada air yang najis. Nggak bisa diminum, nggak boleh. Haram. Jadi bukan minuman keras saja yang haram. Kalau minuman keras emang mabok. Ya, tapi kalau yang namanya air najis, nggak mabok, mati. Nah, coba minum seliter air kotoran, air tinja. Apa yang mampu? Ya. Jadi air-air yang najis itu termasuk haram diminum gitu. Ya, walaupun nggak sedahsyat dosanya minuman keras narkoba, tapi tetap nggak boleh. Sesuatu yang menggelikan, yang najis nggak baik untuk dikonsumsi. Jadi yang dikatakan suci ya seperti yang kita minum, air kelapa, air limun, air sirup, air teh, air kopi, termasuk air yang di kamar mandi ente minum gitu, nggak apa-apa, yang penting suci. Tapi belum tentu mensucikan. Air kopi suci, nggak bisa mensucikan. Mensucikan itu yaitu mengangkat, kalau punya hadas kecil, terangkat hadas kecilnya. Hadas besar, terangkat hadas besarnya. Najis, bersih. Ada najis, air suci, tapi nggak mensucikan, nggak bisa terangkat. Tetap hukumnya najis. Gitu. Ini perlu, ini dasar-dasar. Kalau kita nggak tahu sembarangan, akhirnya kelamin kita ada najis, atau pakaian kita ada najis, badan kita ada najis. Sedangkan itu adalah syarat sholat. Ketika sholat nggak diterima, kalau nggak diterima nggak bakal membentuk kita menjadi lebih baik. Apalah artinya sholat? Tuh gitu. Ya, hanya menggugurkan segala kewajiban. Oh, bukan menggugurkan, itu belum apa kan kewajiban. Belum dilaksanakan kewajibannya karena sholatnya nggak sah. Jadi jangan anggap sekedar menggugurkan kewajiban. Emang itu wajib hukumnya. Ya. Nah, ibu itu juga kalau kita lagi nggak ada air, pakai tanah, tetap hukumnya tanah itu harus suci, mensucikan. Kemudian khalison. Syaratnya lagi suci mensucikan khalison. Apa khalison? Murni. Khalis tuh ikhlas. Kha lam amesot. Ya. Kha lam sama sot. Nih. Tuh. Ya. Tuh, makanya ada ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Dasar ini kok artinya murni. Biar ikhlas inti murni. Tapi kalau ini tujuan ke tauhid. Murni hanya Allah. Nggak ada kemasukan tuh biar dipuji. Kemasukan sama orang, kemasukan nggak ada, murni. Tok hanya Allah. Tuh namanya ikhlas makanya. Ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada tuh di dalam itu namanya ikhlas, enggak ada. Bacaan ikhlas enggak? Coba Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. An-Nas, qul a'udzu birabb. Al-Falaq. Al-Hakumut Takasur. Surahnya apa? Al-Baqarah. Walaupun enggak pertama di Alif Lam Mim, tapi di alamnya pasti ada. Pasti masih ada. Tuh ikhlas beda memang. Ya, karena itu pemurnian. Ya, dari kita mengakui Allah yang esa, tidak ada yang bertemu dan enggak melahirkan dan enggak ada tempat yang berang, hanya Allah. Apalagi kalau diuraikan. Nah, jadi khalis itu yaitu
murni. Di sini dijabarkan lah mukhtaliton bi ghairihi walau qalilan. Tidak bercampur dengan selain tanah, tidak bercampur selain tanah. Selain tanah itu banyak, pasir, abon, ya apa aja, mau makanan kek, apalagi semen, bata, lumpur dari apa dulu? Sama lumpur tanah lain. Tanah tuh bisa jadi lumpur. Ntar yang keempat itu debu, ya tanah yang penting. Mau bentuknya lumpur, mau keras nggak jadi masalah. Ntar tinggal diayak aja jadi debu. Paham ini? Ya, kalau lumpurnya bukan tanah baru. Itu kalau gitu lumpur, keras, lembek itu tuh sifatnya aja. Tapi zatnya ini adalah harus tanah, tidak kecampuran selain tanah, nggak boleh. Walau golilan sekalipun sedikit. Biasa umumnya debu semen, debu kapur, tuh yang di apa? Di tembok-tembok itu tuh campur tuh antara kapur, orang dulu pakai kapur, pakai semen, pasir, apa aja. Itu nggak boleh kecampuran. Jadi murni tanah. Nah, syaratnya lagi an yakuna lahu gubbar. Tuh, yaitu berbentuknya debu. Jadi tanahnya jangan lumpur. Tapi debu tuh syaratnya syarat tanah. Jadi tanah yang kita ambil ada syaratnya. Tanahnya gimana? Ya, tanah. Ada syaratnya. Nggak boleh kecampuran sama yang lain. Ya mau diacak-acak aja di masalah. Suci, mensucikan dan bentuknya debu. Udah begitu. Kemudian yang ketiga, wasalis an yakuna tayamum bidarbataini, darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadain. Yang ketiga adalah tayamum ini dengan dua pukulan, dua gedukan, dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk dua tangan. Pukul bukan berarti muka kita pukul, badan kita pukul. Ya kan kalau ngambil tanah kan beda. Kalau air disendok. Kalau tanah nggak disendok. Kalau tanah disendok ke muka kita aur-auran. Paham nggak? Tanah disendok, apalagi bentuknya debu abis udah kelilipan masuk ke yang disalin agama antar. Makanya nggak disendok, lain, bukan goslu juga, mesti jalan, masuk. Nah caranya darbah tuh, gitu istilahnya. Cuma jangan kencang-kencang, itu artinya memukul gitu, diletakkan tangan gitu. Satu untuk muka, ntar yang kedua untuk tangan, maka dibilang dua pukulan. Jangan tayamum itu dua pukulan, karena bisa jadi satu pukulan. Udah selesai begini, nggak boleh. Itu namanya satu pukulan, dua pukulan, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk warabi. Yang keempat, syarat yang keempat, syarat tayamum an yakuna tayamum ba'da duhulil waktu. Nah ini perlu harus ketahui. Yang keempat, tayamum itu harus setelah masuk waktu. Waktu azan, zuhur masuk, baru kita tayamum. Kalau wudhu, air nggak pakai begitu. Dari subuh sampai isya nggak jadi masalah. Atau wudhu isya sampai subuh nggak jadi masalah. Orang-orang besar Masya Allah bisa begitu. Karena orang sekarang tukang kentut, dengar cerita ulama dikate ngarang, dikate halu, dikate kurofat. Mau nyamin sama dirinya ya nggak bisa. Intinya nggak pernah naik mobil, nggak pernah tahu naik mobil, nggak pernah lihat mobil, taunya cuma gerobak. Sekencangnya gerobak sih gimana sih? Diceritain tentang mobil, orang yang tahu mobil, inti anggap hayal. Orang sekarang begitu, gagak belajar, nggak tahu tauhidnya minim, orang cerita yang Masya Allah dikata hayal. Padahal Quran udah kasih tahu orang tidur 305 tahun. Sekejap mata pindah tuh zaman Nabi Sulaiman, kerajaan singgasana dia taruh bangku plastik. Kalau nggak percaya singgasana, habis singgasana, sekejap mata. Udah dikisahkan gitu-gituan. Cuma kita lihat orang soleh apa bukan. Paham nggak? Gitu. Yang bicara orang yang bisa dipercaya apa enggak. Kemudian diceritakan orang soleh atau bukan. Karena bisa juga orang-orang nggak tanggung jawab mengarang haram, bisa juga. Makanya kudu ngaji. Ya. Baik. Udah pokoknya hidup nih paling enak. Kalau inti nggak tahu menau begini. Jangan banyak komentar, amin nyalain orang. Udah selamat jiwa kita. Paham ya?
Nggak ada pejabat atau orang ya, sebab Anda bilang pejabat atau artis kan pasti booming ya. Pasti booming di media. Kalau inti kan nggak bakal booming di media. Siapa yang kenal lo? Benar nggak? Awit digigit anjing nggak bakal viral. Tapi kalau dia artis, iya dibatuk aja viral. Misalnya nih sipulan, baik di kalangan pejabat atau artis, viral dia. Apapun kasusnya. Jarang sih yang bagus, pasti yang cukup inti tahu begitu udah, stop, jangan nulis, jangan komentar. Paham nggak? Satu gibah. Dia nggak merugikan, kecuali dia menipu. Bedain ini, kecuali dia menipu. Udah jutaan orang yang ditipu, apalagi urusan agama. Ente tahu, ngerti, ente lantang bicara. Ini urusan pribadi dia. Urusan perempuan, kayak urusan selingkuh dan sebagainya. Nggak usah ikut campur. Kita lebih suci dari dia. Paham nggak? Wah, cucain begini. Jangan. Ya, orang yang halal kadang-kadang diceritain. Yang bau bini orang nggak diceritain. Jadi booming. Emang begitu, ada orang-orang yang sengaja bohongin sehingga ntar kalian anti dengan sesuatu yang memang boleh sama agama. Ya, nggak boleh. Ya. Bener nggak bener itu urusan dia. Bener inti nggak jadi manfaat buat inti, salah, tanggung jawab di akhirat. Nggak usah. Buang komentaran orang yang selingkuh, kayak kita bener aja. Ntar diuji loh, bakal selingkuh. Ya, dan Allah tutup kita punya aib kalau dibuka. Belum tentu kita lebih hebat dan lebih alim dan lebih suci dari orang yang kita ceritain. Karena Allah tutup. Nggak aneh ditutup kalau nggak ada yang mau belajar sama aneh. Jangan merasa kita suci. Serem sekarang. Hina-hina orang, nggak perempuan, nggak laki. Lah Allah nggak buka aja di siapa. Ya. Dan belum diuji sebatas sampai situ. Ya. Asal tahu lihat, oh begitu. Walhasil akhir zaman. Baik, lanjutan. Jadi masuk waktu ya. Jadi kalau nggak masuk waktu nggak boleh. Kalau wudhu nggak jadi masalah. Mau 2 kali belum waktunya masuk nggak jadi masalah. Nanti masih ada wudhu nih. Alhamdulillah. Terus subuh mau sholat jadi. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Kalau tayamum harus masuk waktu. Masuk waktu baru tayamum. Oke? Kemudian yang keberapa? Yang kelima wal khamis an yakuna likulli fardin. Dan yang kelima adalah tayamum itu pada setiap fardu. Tayamum itu untuk setiap fardu. Fardu ada 5. Subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Setiap fardu. Ya. Ngerti nih. Ntar dianggapnya yang sunnah-sunnah lagi. Ini lagi bicara yang fardu. Pada setiap fardu. An yakuna likulli fardin. Jadi kalau misalnya dia sholat dhuhur, kalau wudhu, nyambung ke isya nggak jadi masalah. Tapi kalau tayamum, dhuhur dia tayamum, asar, tayamum. Itu. Keberapa? Keenam. Wasadis. Yang keenam an yakuna ba'da taftish anil ma'i fil waqti in kana tayamum li faqdihi. Tuh yang keenam adalah an yakuna ba'da tafsis. Dia harus mencari setelah dia mencari daripada air. Syaratnya tuh tayamum itu harus nyari air dulu. Ya. Pada waktu itu harus nyari air. Kalau dia belum nyari air main tayamum aja nggak bisa. Harus cari. Terakhir apa? In jika adalah karena tayamum li faqdihi. Kalau tayamumnya karena ketiadaan air. Bedain. Kalau sakit nggak usah nyari-nyari air, nggak usah biar air seabrek-abrek. Biar air banyak, kalau namanya sakit nggak boleh kena air. Kata dokter, jangan pakai air udah. Tayamum. Ini persoalannya tayamum ketiadaan air, bukan soal sakit nggak sakit. Emang di kampung kita nggak ada air, tapi kita harus menjalankan syarat ini yang ke-6, harus nyari air dulu, gitu bahasanya.
Main ujuk-ujuk nggak bisa, cari air dulu. Batasan nyari air ntar kita bahas. Ya, baru depan rumah nggak ada air, main tayamum mah entar dulu. Jalan dulu berapa ratus meter gitu, ya. Nah, nanti akan dibahas batas masafah, ya, jarak mencari air. Hampir dia teriak gitu, ada air gak? Kagak gitu. Ya. Atau ada air tapi depannya ada singa. Gitu. Wah, gue lawan aja, bismillah, gue kan lagi jihad nih, mau sholat. Mati. Salahin lagi agama. Padahal agama ngasih yang mudah. Jangan ambil. Lo ambil habis lo dibegal. Lo ambil habis dicakar. Ya, kalau orang dibegal, kalau harimau dicakar, ya udah tayamum. Ada itu sumber air di situ. Cuma nggak bisa kita ambil. Tuh, paham ya? Kan gampang agama. Hukmul jarih, hukum luka. Nah, nanti kita bicara hukum luka. Ini kalau tadi nggak cerita luka, memang nggak boleh kena air aja seperti demam. Apalagi dokter bilang jangan kena air, Pak. Ya, kalau bisa air, kalau jotan ntar jangan pakai air. Nah, sekarang modelnya air sih jadi aja boleh, tapi ini masalahnya luka. Ya, sama hukum balutan. Pakai balutan, boleh pakai balutannya pakai gips, boleh pakai sentoplas, boleh pakai pembalut. Ya. Boleh pakai perban, boleh pakai stiker. Zaman kita dulu kan dikit aja juga tuh jerawat dipakai sentoplas itu gede banget. Nah, anak zaman dulu tuh apa maksudnya begitu ya? Ya, pernah ngalamin nggak? Anak sekarang sih nggak ngalamin, anak-anak zaman dulu ya. Anak tahun 80 90 pakai dikit deh. Kadang-kadang dipotong lagi dikit di sini. Jerawat kecil, biar keren doang. Ya lagu-laguan zaman dulu. Ya, kayak anting ini lagi apa kawat kandang burung. Macem-macem ya. Nggak usah ikutin orang bule, bukan orang barat, nggak usah. Ya, emang tren. Kita lihat ukuran agama, kalau agama nggak kasih, nggak bagus, jangan. Gitu aja ukuran kita agama, kan yang kita bawa agama nanti menghadap Allah Ta'ala. Mau kita orang mana, kayak bangsa mana, ukuran kita agama. Kalau agama nggak kasih, jangan. Tren tato. Inti boleh, kalau aneh ngomong salah, inti boleh lihat aja. Dari bola deh, terutama sepak bola yang biasa kita gemarin dan gampang mudah untuk diakses. Inti lihat yang kejuaraan baik di Indonesia apalagi barat deh tolok ukurnya Eropa tahun 80-an 70-an bahkan sampai 90 nggak ada yang pakai tato, ada paling jarang. Ini boleh periksa, nonton mau Argentina mau Belanda mau Jerman, nonton yang 70 80 90 ya, era 2000-an tuh mulai 1 2 tuh hampir semua ya, paham nggak? Kalau jago sih mending. Tren itu dulu nggak ada sama sekali, nggak ada. Nonton nih, iya silakan. Mau bola kayak mau apa yang kelihatan gitu, nggak ada. Karena kesannya jelek. Kalau inti nonton tahun 70-80, jangan lihat bola, memang nggak ada. Artis pun sama sekali nggak ada, jarang ada. Yang inti bisa lihat ada film-film yang ada di penjara, gangster. Periksa jadi orang biar cerdas ngeliat. Gitu. Yang sekarang orang pakai, padahal in detiknya, fokusnya atau apa namanya cirinya itu orang jahat pada saat itu. Tapi sekarang kita nggak bisa bilang dia jahat, nggak, tren. Jangan sebenarnya pakaian yang pernah dipakai sama orang jahat jangan jadi pakai, itu jadi akhirnya jadi tren tanpa kita sadar. Tapi mau nggak pakai yang ditrenin sama orang-orang baik? Nggak ada kita. Apalagi yang kita lihat kejadian-kejadian dan sebagainya itu. Ya, baik, kita bahas akhlak, ya, masuk kepada akhlak. Nah, ini bagian kita akhlak ini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi niwat daraji ya Rasul. Ya Rasulullah, salamun Allahumma salli wa sallim. Ya, halaman 15.
Sampai mana? Yazkuru ahda suhbah al-qadimah. Iya. Wala maja'at ilahi murdiatuhu sayyidatuna Halimatu Sa'diyah. Ya, ini masih mengenai ya di atas-atasnya tuh wa idza tabahta maraqan fa'aksir ma'aha, ya sama tetangga. Tuh Nabi itu menghormatin tetangga. Nanti ada bab tetangga ya. Ini kan lagi cerita tentang sekelumit. Nabi begini, nggak habis-habis tuh, udah yang ke-16 kali. Ya. Rangkaian kita ini udah yang ke-16. Bayangin udah sampai 3 bulan lebih. Sekelumit nih cerita Rasul begini. Nah, nanti adabnya diajarin, ada adabnya nanti. Adab tetangga, sampai hadis Nabi mengatakan jangan sampai kita tetangga nggak merasa aman sama perbuatan kita. Ya, bukan golongan kami yang tetangga tidak merasa dengan apa aja nggak merasa aman. Kan kita lihat sekarang. Ya kan itu tadi tuh jadi viral, kita lihat tetangga ribut sampai diviral-viralin. Maka kita nggak ambil keputusan menang yang mana, bener yang mana. Siapa sih yang mau ngaku jadi maling? Semuanya mau ngaku nggak mau jadi penjahat, jadi pahlawan ibaratnya. Padahal saling posting. Udah kita cukup lihat aja, udah. Nggak usah komentar atau bela ini. Apalagi suami istri, sampai ngomentarin. Akhirnya berantem. Suami istri berantem. Si suami yang si pilih A, yang si B, si istri pilih B, berantem. Bercerai. Padahal dua-duanya salah. Ibaratnya contoh begitu. Nggak usah. Ya, cukup tahu. Jangan sampai begitu. Ya, nggak saling menghormati. Ya, Anda udah bahas sering tuh. Nanti di adab berjalan, di juz yang ketiga adab berjalan, nggak boleh ganggu orang. Itu rekaman-rekaman yang di gini nama api tuh, ya. Dengerin, jadi ente tahu lengkap. Jadi Anda nggak bertanggung jawab di akhirat nanti kalau ente buat kesalahan, padahal Anda udah terangin. Ente nggak bisa nuntut Anda. Tapi kalau sesuatu Anda nggak terangin, ente bisa nuntut Anda. Habis nggak diterangin kalau daging babi haram, misalnya gitu ya. Nah, ente bisa nuntut Anda karena Anda nggak ngomong. Apabila Anda udah ngomong, inti nggak laksanakan, ya inti yang dituntut sama Allah Ta'ala. Malaikat udah digebuk dari belakang. Emang lu nggak datang. Udah nggak datang, nggak nanya lagi. Nggak tahu, udah zaman medsos, setan. Emang zaman dulu. Ya, emang zaman dulu. Makanya sahabat-sahabat itu yang dapat hadis lebih banyak daripada orang yang dekat-dekat. Karena dinyari-nyari. Tuh, paham nggak? Barangkali inti nggak terlalu dekat sama Anda, tapi inti lebih banyak dengerin. Kenapa? Karena udah enak medsos, didengerin aja sama dia. Ini udahan males datangnya, ya sebulan sekali belum tentu, males lagi dengerin. Emang begitu sih udah. Udah ketara orang kalau udah males aja udah segalanya. Ya, badannya males, kupingnya males, tangannya males semua. Ya. Baik, ya. Perhatikan tuh. Bagaimana tuh ya keterangan-keterangan Anda yang dulu sudah nih sekarang Anda suka ulang-ulang lagi yang mungkin belum dapat jadi dapat. Ya, jangan sampai mengganggu, jangankan tetangga sama orang lain di jalanan, ya kita dagang atau kita naruh mobil dan sebagainya. Anda paling tahu tuh, Anda paling ribet kalau naruh mobil. Paling ribet karena Anda takut ganggu orang. Ini boleh gak? Gak main sembarangan aja, blok main taruh begitu. Nah kalau di pintu garasi orang gimana coba? Ini yang punya garasi gimana? Kan marah gak? Marah. Duh, ini rumah api aja nggak bakal bawa nih kalau nggak ada tempat buat naruh. Di jalanan, wah motornya kagak bisa lewat, kita berhenti nih, motor nggak bisa lewat. Ini sih cuek aja kita tamu, tapi kan dia yang jadi masalah nanti. Paham ya? Mau balik begitu, panitia kelengeran, ngomong apaan aja, ditangkap panitia. Mau balik enak aja salah ngomong kan gitu. Ya tamu inti, ya makanya inti jadi tamu di kampung orang nggak biar beradab. Mikirin bukan diri inti aja, mikirin yang inti tamuin ini bakal jelek di kampung. Tuh. Dia yang tahu aneh waktu aneh bangun rumah tuh di garasi ada, mobil belum punya. Udah bikin aneh. Kenapa? Ntar kalau gue punya mobil gue gak nyusahin orang. Satu, gak punya mobil juga, tamu datang ada tempat. Paham ya? Gitu. Jadi orang begitu. Aneh makanya riskan kalau ke rumah orang gak punya garasi. Tuh bingung. Orang main asik kesuruh aja datang, masih kita bingung gitu datang. Mana garasinya? Ya, gitu.
Kalau ente mau taruhin garasi juga, maksudnya emang nggak punya, cari tempat buat orang enak naroknya gitu. Ya, ente siapin. Ente bisa beli mobil mahal, bisa beli mobil kan, namanya mobil kan jarang 10 juta. Ya, masa buat bikin garasi, nggak punya garasi karena rumah sempit, sewa tempat sewa kan sekarang banyak sewaan. Maka itu kalau punya tanah banyak jadiin garasi buat sewaan. Oh gitu. Pinter juga sewaan garasi motor. Ya apa namanya sewaan nih? Iya parkiran motor, parkiran mobil nggak apa-apa. Kalau itu tanah ente rezeki nggak apa-apa. Paham ya? Gitu aja udah. Jadi pokoknya yang penting jangan sampai kita berbuat zalim atau aniaya atau yang menjadikan kita ribut sesama tetangga. Itu Nabi larang banget, jangan sampai begitu. Sampai Nabi kan menghormati tetangga sampai kalau bikin sayur faaksir tuh. Banyakin airnya. Wa ta'ahad jironik tuh, perhatikan tetangga kamu. Wa kana yakri udaib tuh Nabi sangat memuliakan tamu. Biasain kalau ada tamu tuh jangan pakai di nanya gitu. Bikinin langsung air pertama. Pasti orang letih dari mana-mana itu air. Minimal air putih dulu. Taruh. Maka kalau yang ngerti-ngerti tuh di ruang tamunya udah ada air putih. Kadang-kadang Anda udah taruh tuh kan beli itu sisa-sisa. Ya bocah-bocah kalau minum pas ada orang bingung gue kayak mandi dia habis. Pada kesediaan buat tamu. Paham nggak? Jadi gampang. Itu minimal itu dulu. Karena orang dari mana-mana kadang Ustaz udah selesai baru. Ntar kita belajar juga jadi tamu tuh bagaimana. Islam tuh yang ngajarin, misalnya itu ditawarin mau apa, mau minum, jujur ngomongnya. Kalau nggak doyan kopi, jangan ngomong kopi ya. Iya, akhirnya nggak diminum. Nggak adab namanya. Jujur nggak apa-apa. Kalau ditawarin, apaan? Susu. Emang di rumah nggak pernah minum susu? Boleh nggak? Boleh aja. Nah inti kalau yang memang takutnya orang yang ini, inti tawarin ini pakai versi gitu. Inti mau apa? Mau teh apa kopi? Nah berarti tuh antara dua. Inti kalau ditawarin teh atau kopi jangan pakai nyari yang nggak ada. Ya Islamnya kan ngajarin makan aja nih Nabi di rumah. Nabi nggak pernah tuh nanya sesuatu yang nggak ada. Yang ada nih makan. Yang nggak ada nggak pernah ditanya. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Istrinya begitu. Ini kita ngasih belanja kagak nanyanya nggak pakai ayam. Lah makan ngasih makan aja pakai jengkol udah lumayan. Paham ya? Nabi yang luar biasa, enggak begitu. Jadi bini inti udah makanin, udah selesai. Kecuali inti udah ngasih perasaan uang belanja 200.000 ini. Wah banyak entit nih kalau bini gue. Boleh inti tanyain, mah kok makannya ini mulu mah? Ini yang dihitung-hitung kalau di warteg cuma hitungan 50.000 ini. Ngasih 300.000 ini. Entit kemana nih? Buat belanja, buat main HP. Nah itu salah. Ya saling pengertian. Nah kita yang nggak ngasih apa-apa jangan pernah nanya. Intinya udah kita makan, nggak sesuatu yang nggak ada jangan ditanya. Nah sekarang begitu juga kita bertamu kan ditawarin tuh kopi atau teh. Ya udah pilih. Kalau inti doyannya kopi ngomong kopi. Kalau doyannya teh ngomong teh. Jangan ngomong limun. Nggak ditawarin di situ. Kalau orang yang baik pasti nawarin kan. Inti mau apa? Teh, kopi, susu. Kalau dibanyak pasti ngomong atau air es. Pasti kalau dibanyak pasti ngomong juga banyak. Nah inti tinggal pilih yang ada di tawar menu itu tuh. Ini kan kalau menu secara kertas. Kalau menu yang secara omongan begitu ibaratnya. Itu udah gratis itu alhamdulillah. Jangan pakai sok tawadu tapi nggak tahu. Terserah aja. Terserah. Airnya sediain air putih. Ngambek cerita sama orang pelit banget. Tuh gitu. Atau disediain teh padahal doyannya kok kopi. Keminum nggak? Nggak minum, nggak enak diminum paksain. Padahal bini udah bilang bang jangan minum kopi, malah naik. Minum pulang sakit, ya salah lagi. Paham nggak? Iya begitu, ya. Dan orang juga suka kadang-kadang nggak nanya. Makanya deh agama tuh kompleks banget. Kita disuruh belajar, yang jadi tamu belajar, yang nerima tamu belajar tuan rumah. Apa aja jadi guru mesti belajar dari etikanya guru. Jadi murid belajar jadi murid itu adab namanya. Adab apaan aja? Jadi bapak, jadi ibu, jadi anak, jadi nyambung. TikTok namanya, bukan TikTok aplikasi, bukan. TikTok itu begitu. Iya, kalau enggak jalan. Istri aja yang tahu adab-adabnya suami kagak, kan timplang. Ada timbul keributan. Atau yang nggak paham,
agama begitu banget seakan-akan dan sebagainya. Ya karena nggak adanya pengertian. Ya, kan belajar. Guru aneh begitu. Dan kasih minum kalau bisa habisin. Gitu. Ini 3 orang minum air putih kagak dihabisin. Itu guru aneh nggak pakai kitab begini langsung diinin. Itu bekas minum lu bawa pulang. Gitu, pakai aqua, kalau pakai gelasnya jangan dibawa pulang. Kan hal kayak aku, lu bawa itu. Siapa mau ngabisin bekas lu? Paham ya? Kita minum tinggal setengah nggak dihabisin. Nah, kalau 7 orang kan tuh sayang. Paham nggak? Nah, makanya kalau yang ngerti tuh, ya kita belajar dari guru-guru itu tuh para habaib, para kiai yang ngerti. Ini banyak nih kalau tamunya bukan satu. Tuh bikin air kopi tuh di gelas di apa namanya? Di teko. Dikasih tuh cangkir kecil-kecil itu. Bukannya pelit. Kalau dikasih gede belum tentu pada habis. Pernah gak nyediain orang sampai 5 orang? Gelas gede, habis gak? Enggak, kalau habis mending. Kalau nggak habis, mubadir namanya. Siapa yang minum bekas bacot lo, kan gitu. Belum tentu kita nyediain juga doyan. Karena kita penghargaan sama dia, kita nggak ngopi, kasih kopi. Kan alhamdulillah siapa mau habisin bekas dia. Nah pakai gelas kecil, jangan digulain. Gulanya lain tempatnya. Nanti lihat kalau sajian rumah nih. Teh begitu juga. Udah tinggal bikin, nanti gula sendiri. Karena belum tentu orang suka semuanya manis. Apalagi zaman sekarang informasinya. Bahaya gula. Ya, jadi kecilin. Ya, nah ntar kalau mau nambah, tuang lagi nggak apa-apa. Emang disediain semua, jangan pakai malu. Kepengen, ya gelasnya kecil lagi. Nggak enak. Embat, orang disediain seteko. Paham nggak? Kadang-kadang kagak tahu cara. Emang nggak tahu caranya jadi wali, susah. Mau tahu mau jadi wali nggak tahu caranya. So tahu, aduh nggak tahu caranya. Udah disediain segitu, minum mau 3 gelas. Makanya dibikinnya kecil. Takutnya gede nggak doyan, kebuang. Paham ya? Itu kalau nyendok makanan juga nasi biar dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Nanti di rumah doang maharin banyak biar gemuk. Tempat lain aneh sengaja dikit. Kenapa? Kalau aneh kurang, aneh nambah. Kalau enggak, habis. Nah, kalau sendokin banyak nggak kemakan. Kalau di rumah emang disengaja sama bini biar makan bekas kita. Kalau lu kan bini lu kagak mau bekas lu. Ya takut nurut katanya. Kayak anak dulu gitu dikasih makan. Ayamnya dikasih makan apa biar nurut katanya. Oh begitu. Kok bini gue emang mau jadi begitu. Ya, jadi biar tahu etika-etikanya ya gitu. Kayak anak muda datang lagi lebaran. Tuh nih mau bikin filmnya tuh. Kalau ini kan mau bilang nggak jadi-jadi gitu. Di ke rumah nih. Ke rumah encangnya, rumah encangnya. Lihat ada apa namanya? Kacang mede, enak nih, dimakan, dihabisin. Ya kan adabnya nggak begitu, ambil aja, habis kacang mede. Nah, kakek pas keluar gua doyan dong, di rumah masih ada lagi. Tanya Pan, bekas dimakan coklat nggak bisa kan giginya udah nggak ada, jadi coklatnya diemut. Coklat yang mahal kan dari kacang medenya ya, aneh nggak sebut namanya, Endros. Ya, jadi kalau bekasnya habis dimut, dikumpulin kacangnya ditaruh di peles. Yang habis makan dengan begitu, tuh aki makan uwe dia. Makanya nanya dulu kalau gitu-gituan, ya. Lalu nyomot aja gitu. Oh, makanan enak, nipu juga tuh kadang-kadang tuh. Ya, biskuit isinya rangginang. Copot dulu gitu kan. Ya itu sih jadi nggak jadi masalah. Cuma kita mesti jujur gitu ya. Jangan bikin orang penasaran. Segitunya Islam luar biasa. Kenapa suruh mandi kalau sembahyang Jumat? Ya sunnah. Satu memang kita ikutin ta'abudiyah. Apa yang disunahkan Nabi. Tapi di lain sisi diajarin supaya kita nggak bau. Mandi. Kenapa? Karena hari Jumat itu sembahyang dohor kan keringetan, panas, gerah. Lebih baik kita udah bersih. Kalau sembahyang zuhur biasa, ya lain. Zuhur biasa berapa hesab sih? Hah? Berapa hesab? Tapi kalau Jumat pasti banyak. Dan satu inti keluar lagi dari situ. Paham nggak? Baru zaman lebih terik. Nah, ya, itu diantaranya sedikit begitu. Jadi perhatikan tuh ya tetangga, perhatikan saudara kita. Kalau jamu, ntar ada cara menjamu dan sebagainya, ada semuanya. Ya, supaya nggak kotor tuh pakai supro tuh kayak kita apa namanya, taplak meja.
pakai taplak meja, pakai yang plastik nggak apa-apa. Jadi orang makan selesai jatuh di situ bisa dikumpulin, bisa dikebret, dibuang depan gitu ya. Kan ada orang yang makannya rapi, ada makannya jorok lagi gitu. Wah, mana-mana tuh daging. Wa yusinu ila aqrabihi, tuh berbuat baik kepada kerabat. Aqrib tuh kerabat. Kerabat itu yang namanya kerabat kayak kita family itu. Kerabat namanya kan. Kerabat udah bahasa Indonesia ya. Kerabat selain bapak sama ibu, encang, encing, misanan. Iya, itu namanya kerabat. Udah bahasa Indonesia ya, udah paham tuh. Biar berbuat baik. Ini biasanya aduh, ya, udah kebiasaan kali padahal nggak boleh. Ya. Sama orang lain kayak saudara, sama saudara kayak orang lain. Sama enciknya kayak musuh. Sama encangnya. Banyak orang begitu. Sama orang baik. Nggak boleh, Islam nggak ngajarin begitu. Justru kita lebih utamakan yang dekat dulu. Sebelum orang lain. Utamakan dulu nih yang dekat. Guru. Ya, itu kan karena ada hubungan ilmu. Kemudian hubungan darah. Tentu bapak ibu kita. Sehingga ada bapak ibu kita, saudara-saudara kita. Kemudian kakek melebar. Paham nggak artinya melebar? Melebar. Itu. Tetangga juga begitu. Ini tetangga jauh dibawain. Tetangga dekat kelaparan. Paham ya? Orang diperhatikan saudaranya sendiri. Banyak. Mewah. Saudaranya nggak diperhatikan. Bahkan kadang-kadang sama orang baik, sama saudara sendiri berantem. Ini godaan. Alhamdulillah. Ini kitab akhlak juga ntar tentang ama agorib. Ada semuanya nih yang dibahas begini. Ini ntar ada satu persatu diperinci. Gimana? Ya. Pada satu saat Nabi Muhammad SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ya, di akhlak kedua nanti ada. Ketika duduk, ya, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mengatakan la tujalisna, la yujalisna ghati'ur rahim, la yujalisna ghati'ur rahim. Jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tolong ya. Nabi kan sering duduk sama sahabat begini. Kayak apa ya? Kayak kita belajar begini nih. Nabi sering duduk sama sahabat tuh ngaji. Bahasanya ngaji kalau sekarang. Jangan dianggap duduk-duduk kayak kita. Yang masa duduk ada yang ditanya. Minjem duit lah, minjem ini istilahnya. Itu sahabat duduk sama Nabi ilmu semua. Lah orang baik aja yang ngomongnya ilmu. Banyak gak? Banyak. Orang soleh tuh duduknya aja ilmu. Bicaranya aja manfaat sama orang. Apalagi sosok Nabi Muhammad SAW. Yang gerakannya aja, diamnya aja jadi hadis. Jadi tolong ukur. Uswatun hasanah. Apalagi pasti Nabi ngeluarin tuh. Itu jadi hadis. Tiap hari sahabat rindu. Udah pulang mau. Kalau bisa besok lagi ketemu lagi. Langsung. Gitu. Karena selalu dapat ilmu. Nah pada saat Nabi ngumpul sama sahabat biasa. Sebelum Nabi kasih petuah. Kasih nasihat. Nabi kasih tahu begini. La yujalisna ghati'ur rahim. Tolong yang duduk bersama jangan ada yang duduk bersama kami yang memutuskan tali silaturahim. Tiba-tiba Nabi ngomong begitu. Lagi enak begitu nih, kayak aneh begini nih. Tolong ya, yang ngutusin silaturahmi jangan duduk di sini ya. Tuh, bahasa Betawinya begitu deh ya. Tolong ya. Mendingan singkirnya dari sini deh. Oh, kalau kita kan ngambek. Orang kita nih ngambek. Enggak dinasihatin, dikasih tahu jangan nih ngambek. Apalagi kita omelin. Jangan ahli neraka begitu tuh. Ya, belum ahli neraka, nauzubillah. Ya, kesinggungan, hilangin sifat kesinggungan. Terima. Aneh kalau singgungan, wah nggak begini aneh. Ya. Nggak boleh ngerokok, kita ngerokok dulu. Singgungan, malah kagak ngaji, bukan nerima kebenaran. Emang kali guru kita nggak ngomelin masalah rokok, tapi masih rokok. Tapinya tetap kita ngaji, nggak marah kita, cuma kita malah ya Allah tolong ya Allah kasih hidayah begini ya Allah belum begitu jadi orang. Ya itu lebih bagus ketimbang kabur dari kenyataan. Berarti nggak ada kepedulian. Paham ya? Nah, baik. Setelah itu, ya kalau kita kan ngambek. Enggak, ini pas Nabi bilang tolong jangan duduk bersama kami waktu silaturahmi. Tahu anak muda bangun. Lihat, gentleman. Paham ya? Langsung bangun disamperin saudaranya di situ. Nabi tahu. Nabi enggak pakai enggak, dikasih syarat aja, paham? Langsung bangun itu anak muda minta maaf sama kholahnya. Minta maaf sama saudaranya dah, bahasanya gitu sama bibinya. Biasa itu kan persoalan emang dari dulu begitu. Bukan sekarang aja. Cuma punya jiwa besar gak untuk minta maaf. Apalagi ada yang kasih tahu. Langsung minta maaf. Terus sambil duduk. Keluar hadis Nabi Muhammad SAW. Itu asbabul wurud namanya. Kata Nabi, inna rahmata la tanzilu ala gaumin wa fihim ghati'ur rahim.
Sesungguhnya rahmat Allah nggak bakal turun pada satu kaum kalau di tempat itu ada yang memutuskan tali silaturahmi. Padahal Nabi sumbernya rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sumbernya rahmat, tapi Nabi bilang nggak bakal turun rahmat. Itu ngasih isyarat sama kita, apalagi kita. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kita ngumpul, ya ngomong aja nurutin silaturahmi. Paham ya? Asik ya ngomongnya ya. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah Ta'ala. Ini si RT lagi ngomong misalnya. Saudaranya berantem. Misal. Ya, atau Ustadz ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapat rahmat Allah. Gimana dapat rahmat? Anda memutuskan tali silaturahmi dengan saudara Anda. Tuh. Maka cari guru jangan sembarangan. Lihat nih guru nggak bermusuhan sama orang. Nggak bermusuhan sama saudaranya. Paham ya? Itu periksa cari. Kalau aneh musuh ditinggalin. Kalau orang musuhin aneh sih biarin, kitanya jangan bermusuhan. Paham ya? Kita nggak suci, nggak lepas. Orang pasti ada yang musuhin kita. Kita jangan balas dengan bermusuhan. Bedain, agama ngajarin bukan musuhan. Paham ya? Tapi menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara yang diajarkan agama nanti ada caranya. Ya, begitu ngaji, makanya kalau nggak ngaji susah. Ya, udah nanti kita lanjutkan lagi. Wakana mana itu terakhir itu udah dibahas kemarin. Sayyidina Halimah Sa'diyah. Ya. Tuh lihat Nabi Muhammad SAW datang padanya murdiatuhu. Penyusunya dulu tuh Sayyidina Halimah Sa'diyah. Ini Nabi udah jadi Nabi nih. Dulu pernah disusuin selama 4 tahun. Kita kenal siapa namanya? Sayyidatina Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha karena berjasa. Ya, belum jadi Nabi, berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Nyusuhin. Panjang ceritanya tuh. Baik, wa huwa jalisun. Nabi lagi duduk. Langsung diri Nabi basatolaha langsung ridaahu, Nabi itu punya rida. Wah, ini kan rida nih. Wah, kehormatan. Nabi bangun, hormatin, ambil ridanya, basat digelar. Ya, wa qadha hajatiha. Kemudian setelah digelar, Halimah duduk, kemudian Nabi tunaikan hajat-hajatnya. Paham nggak? Datang mau apa, keperluannya apa. Tuh lihat begitu. Kalau kita kan lain emang. Makanya orang yang hebat tuh yang hatinya Masya Allah. Sudah datang, ahlan wa sahlan. Maaf ini kebutuhan di hajat ini. Minimal kita nggak bisa pasang muka yang enak tuh udah sodako. Ya, ini kan kagak. Ya, iya lagi. Berat ya. Tapi kalau orangnya emang nggak baik, jangan pakai begitu. Jujur Islam nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jangan pakai lagi. Jangan pakai nggak apa-apa. Islam begitu. Jangan pakai nggak enak. Paham ya? Nggak. Tapi kita nggak benci. Bencinya perbuatannya orangnya kagak. Ya, oh, aneh sering nggak jangan bukan pintu ya, ketahuan begitu. Daripada munafik, ahlan. Repot jangan. Ya, gitu. Ini orang berjasa sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa kana yujilu ammahul Abbas, dan Nabi juga memuliakan pamannya Abbas. Ijlalal walid wal walidati. Kedudukan ya dengan sedudukan seorang ayah dan seorang ibu. Nah, jadi kita punya paman nih, ibu kita atau bapak kita punya saudara nih. Kalau masih ada, apalagi bapak ibu kita nggak ada, kita hormatin dia selayaknya kita punya ibu. Jangan manggil nama-namanya aja. Ini kita kan Betawi nih, kadang-kadang paman kita manggil namanya aja. Dia beli muda sama gue, nggak bisa begitu. Encang juga itu panggil. Manggil namanya aja. Yap. Den, nggak boleh panggil. Dia beli muda, enggak. Kedudukannya dia di atas kita. Karena itu saudara bapak kita. Minimal itu aja. Kalau lebih luas ada rezeki, ya 100-200 kasih. Ya, kita punya guru begitu selalu. Sampai sekarang kita ngaji itu, sampai ketemu tuh begitu, ngasih tahu. Ada rezeki, ada apa, atau ntar keluarin zakat. Ya, ente belajar zakat. Aneh aja begitu, walaupun aneh belum hitungan, belum kena zakat nih. Sekarang kan zakat emas naik. Tetap aneh keluarin 2,5%. Ya biasain, duit aneh cuma 20 juta. 20 juta udah kena zakat belum? Belum. Tapi Allah kasih nikmat tuh segitu. Berapa banyak orang gak makan? Keluarin. Kalau 10 juta berapa itu? 250.000. Benar gak? Iya kan ya? 1 juta 25. 250.000 dari 10 juta. Dikit. 250.000. Kasih saudara-saudara inti tuh yang terdekat dulu. Kerabat inti. Ada orang nih, 3 orang. Ya udah deh cepet. Lempengin 300 gak apa-apa. Kalau zakat tuh lebihin gak apa-apa. Tapi belum masuk gak apa-apa. Namanya sodako.
Karena kebiasaan nanti sewaktu Allah kasih kaya, ente nggak kaget. Tuh kata ulama, ya kalau nggak biasain begitu, nanti ketika kita dikasih kekayaan 1 miliar, keluar tuh 25 juta, 1 miliar 200, ya 25 juta, udah mulai gede tuh. Mah berat deh, apalagi 10 miliar. Makanya orang-orang yang duitnya 10 miliar, 100 miliar, ente lihat keluarin zakatnya berapa sih? Belum masuk deh. Belum maksudnya belum musinya 1 M. Ini nggak ada 1 M dikeluarin sama dia. Udah berbangga dia, gue udah ngeluarin duit 100 juta. Padahal kekayaannya jauh. Berasa gede masalahnya udah. Ya, nah itu dibiasakan ya. Makanya Islam ngajarin itu kebiasaan. Ingat kalau sodako atau apa, ente mau kemana aja jadi. Tapi kalau zakat yang diwajibkan dalam agama, yang harus memberikan kepada 8 golongan tuh yang dibilang sodakot, ya maksudnya zakat mal kita yang ada nisabnya dan haulnya, zakat kepada 8 golongan. 8 golongan itu adalah orang yang bernyawa. Fakir, miskin, mu'alaf, apalagi Ibnu Sabil, ya kan? Yang 8 itu tuh, nah itu namanya ya makhluk yang bernyawa. Paham ini? Tuh zakatnya lari ke situ. Ini zakat buat masjid, zakat buat musola, zakat buat apa lagi? Kepada barang apa aja, nggak boleh. Ya, sodakoh itu tuh yang zakat itu untuk apa? Nyawa. Intinya 8 dia aja Al-Quran kasih tahu. Jangan dialihkan kemana-mana. Beda kalau bukan zakat, hibah, apa buat bangunan sekolah, buat majelis ngaji masalah. Ya, tapi kalau zakat yang sekali-kali. Orang ngasih zakat sama aneh buat bagian orang, jangan buat majelis, jangan. Bagikan ke orang yang 8 itu. Utamanya biasanya fakir dan miskin umumnya gitu ya. Dan lebih dekat lagi kepada kerabat yang terdekat, sama tetangga yang lebih dekat. Kalau itu diaplikasikan mesti sama orang, nggak perlu orang ngirim ke mana-mana, semuanya merata semuanya. Kalau jalanin agama benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabb.